Ustazah, ada sedikit yang ingin saya utarakan mengenai putra kedua saya. Kebetulan 2 tahun yang lalu diterima di sebuah universitas negeri di Jakarta. Jadi istilahnya dia pindah gitu Ustazah, kos. Ya, pindah keluar kota. Kemudian mungkin dia mengalami kayak culture shock gitu Ustazah. Perbedaan yang jauh antara di Surabaya tinggal di rumah bersama orang tuanya kemudian harus kos. Nah, beberapa waktu yang lalu tiba-tiba dia WA saya katanya gini, "Bunda, saya kok kayak anxiety ya," katanya gitu. Saya agak terkejut juga. Maksudnya gimana Mas anxiety-nya? Gitu. Ya gimana ya, di rumah saya seperti ini, kemudian tiba-tiba saya berkumpul sama teman-teman saya nengok ke sini, teman saya main slot, ke sini teman saya seperti itu Ustazah. Bahkan ada temannya itu, kakak tingkatnya itu datang ke dia tiba-tiba minta uang karena terjerat sama pinjol. Jadi dia ikut judol, kemudian terjerat pinjol. Tiba-tiba saya dimintain uang dan itu nggak sedikit gitu loh. Terus saya harus gimana? Kalau saya diem terus nggak ngapa-ngapain saya juga terkucilkan gitu. Tapi kalau saya bergaul teman-teman saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mohon saran dari Ustazah. Sebagai seorang ibu, apa yang harus saya lakukan untuk anak saya itu Ustazah gitu. Terima kasih. Yang pertama ya, ketika anak keluar kota, ini memang satu tadi yang lupa saya sampaikan mungkin ya, karena memang tidak umumnya edukasi psikologi di keluarga manapun ya. Yang ada adalah hanyalah pelajaran akhlak mungkin ibadah gitu ya. Padahal ternyata ilmu tentang nufus itu dijelaskan di dalam Islam, dekat sekali dengan ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid itu ada ma'rifat, dan kata seorang ulama besar, ilmu ma'rifat itu nomor 1 yang harusnya dikenalkan dulu sebelum mengajarkan anak-anak kita ibadah. Karena ilmu ma'rifat itu mengenal Allah, membuat anak itu punya chemistry ketika dia melakukan ibadah apapun. Yang membuat anak itu punya tujuan, punya harapan, selalu punya makna ketika dia beramal baik. Kalau orang tuanya ternyata kecewa dengan pekerjaannya, dengan prestasinya ya, dengan dirinya, maka anak yang sudah belajar makrifat akan tetap enggak kena baper karena dia sudah tahu bahwa ada Allah yang akan selalu menghargai dia gitu. Jadi salah satu yang ini pertanyaannya bagus banget, alhamdulillah. Dalam agama dalam sebuah hadis dikatakan jangan tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah ya. Bil khusus ibu-ibu sekarang yang lemah tuh di anak-anak apa? Mentalnya, psikisnya. Banyak loh anak-anak yang tadi saya ceritakan ya, klien saya tadi bagus sudah dari rumah tapi ternyata dia tidak punya tidak mendapatkan edukasi psikologi sehingga dia tumbang kena pergaulan. Tumbang itu baik dia jadi korban, dia dimanipulasi, dia mungkin ketularan keburukan dari teman-temannya, bahkan Masya Allah naudzubillah sampai anak-anak di usia SMP, SMA udah kenal dengan yang namanya homo dan lesbi ya, karena dari teman-temannya. Kenapa? Karena mereka tidak punya kekuatan mental. Jadi beda ibu-ibu antara kekuatan, bukan anak ini gak punya iman, bukan anak ini aslinya jahat, bukan. Tapi ada satu ilmu lagi yang belum kita bekalkan ke mereka, yaitu apa? Ilmu ketahanan mental, ilmu kesehatan mental gitu. Misalnya dalam kasus klien saya ya, yang SMA kelas 3 sampai jelang ujian dia dikeluarkan dengan tidak bijak oleh pondoknya. Padahal ini yang tadi kebanggaan semua orang, kebanggaan bapak ibu, kebanggaan saudara, kebanggaan guru-gurunya, kebanggaan dia baik banget sama orang di dapur di pondoknya. Disenengi gitu sama orang pondoknya. Enggak, semua memuji dia. Ternyata harus dikeluarkan mendadak sekira-kira 3 bulan sebelum ujian nasional SMA itu. Kenapa? Karena dia diduga terlibat perilaku homoseks sama temennya. Setelah diusut saya tanya, ini anak sehat, dia nggak homo, dia itu polos, yang ada tuh polos, bukan homo, bukan bohong gitu. Ternyata beneran Bu, dia tuh nggak tahu gimana cara menjauhi temen homo itu, anak pindahan dari pondok lain, tapi memang ngincer dia dan selalu makan yuk. Aku temenin dong, aku kalau gini nggak bisa, gini. Nah dia nggak tega gitu. Lah ini ketahanan mental, gimana bersikap dengan orang toksik seperti itu? Bahasanya di nufus, gitu ya, bahasanya di psikologi gitu.
Oke, tapi sekarang kembali ke kasus pertama ya. Begini, mungkin nanti perlu kita chat lagi ya setelah ini di luar, karena ada beberapa bab yang atau beberapa pokok bahasan yang perlu saya transfer gitu ya. Cuman begini Bu, ada 2 poin ya yang saya jelaskan kepada anak-anak saya dan saya juga edukasikan. Kami kebetulan qadarullah alhamdulillah membuat komunitas belajar psikologi spiritual sejak tahun 2017 sampai sekarang. Kami sudah paling jauh sih ke timur itu ke NTT, ke barat itu ke Palembang, dan sekarang karena animonya besar kami menetap di Sumedang ya. Ini salah satu yang kami sampaikan ya untuk kasus anak-anak dan juga orang tua. Gimana menghadapi orang. Pertama, intinya ya, kita itu ada di kebun bunganya Allah. Kebun bunga Allah itu namanya kebun bunga kayak gimana sih? Ada bunga mawar tapi ada durinya. Ada bunga melati ya, yang bentuknya biasa aja tapi harumnya luar biasa. Nggak usah dipetik gitu ya, dilihatin aja dari jauh wangi. Ada juga bunga yang cantik tapi nggak ada aromanya, ya kan? Ada kecoa nggak di kebun? Ada ulat bulu, ya. Ada bunga yang baunya nggak enak, ya. Ada pohon yang kerjaannya ngotorin, gitu kan? Jadi maksudnya ini saya jelaskan ke jamaah ya. Kita itu diundang oleh Allah untuk hadir di dunianya, tapi jangan polos melihat dunia ini. Jangan cuman black and white. Namanya husnudzon itu ada perintah husnudzon, tapi ada juga perintah untuk apa? Memilih teman. Kalau disuruh memilih teman, berarti disuruh apa? Disuruh pinter mengidentifikasi teman. Nah, untuk mengidentifikasi teman, ternyata santri tadi gagal karena dia selalu berhusnudzon dan selalu nggak enak kalau menolak permintaan temannya. Akhirnya dia tidak sadar dia sedang dalam jebakan. Dan beneran Bu, dia melakukan kegiatan homo itu dia sambil dia bingung gitu. Ini apa? Ini perbuatan apa? Dia nggak tahu gitu. Jadi anak sekarang tuh memang harus dengan persiapan yang matang, bertahap, harus tahu, dibuka semua tentang yang ada di dunia ini. Ya, jadi akhirnya anak-anak nanti bisa mengenali, ya kan? Oh ini ulet bulu, berarti saya harus begini. Oh ini mawar, tapi ada durinya, berarti saya kalau mau petik harus hati-hati. Oh ini melati, bagusnya dari jauh aja, nggak usah dipetik, nggak usah dibawa ke rumah. Oh ini malah Rafflesia nordi, ya jauh aja ngelihatnya karena dia bau bangkai. Nah, kecerdasan interpersonal ini namanya di dalam dunia psikologi. Interpersonal, kemampuan kita untuk berinteraksi dengan positif, dengan sehat, dengan terjaga, kita nggak terdampak toksiknya, itu ada ilmunya. Nah anak-anak perlu dikasih ini. Nah wawasan sederhana yang saya sampaikan ke anak-anak selain obrolan kami sepanjang hari ya, adalah itu, selalu kalau dia, Mi kok temanku gini sih, misalnya dia kecewa atau gimana, selalu kami sampaikan itu, kita tinggal di buminya Allah, kita nggak bisa pilih teman. Kita nggak bisa, oh yang ada di ruanganku, pondokku, atau kosanku hanya yang baik-baik, kita nggak bisa. Makanya kita harus kenali kayak apa tuh macam-macam orang. Sampai ulama ya, Bu, ulama dari Lamongan guru kami menyampaikan bahwa ada yang menganalogikan ya, ada yang mempersonifikasi manusia itu seperti hewan. Ada manusia seperti kebo, ada manusia seperti babi, ada manusia seperti ular, ada manusia seperti singa gitu ya. Nah ini perlu dikenali, agama mengajarkan kita itu. Jadi itu wawasan pertama yang Ibu sampaikan. Teman-teman tuh bermacam-macam, kamu harus aware, kenali coba, nggak apa-apa prosesnya tuh dimulai dari sekarang. Kenali dulu ya, sambil apa? Ditambah nanti dengan doa terus menerus, karena upaya langit itu nggak akan ada yang bisa ngelawan gitu ya, itu untuk membesarkan hati dia. Nggak apa-apa, nanti yang kepake, yang kamu dipalakin, kamu dimanipulasi segala macam, bismillah, hartamu akan balik dan suatu saat nanti kamu berubah kepribadian, ini bisa berubah. Optimisme, besar hati yang harus ditanamkan ke Ananda. Tapi juga dorongan untuk dia berilmu ya, mulai kasih arahan tentang bermacam-macamnya tabiat manusia. Ini belum apa-apa Kak gitu, nanti di dunia kerja kayak gimana coba, jegal-jegalan, fitnah-fitnahan kan begitu. Ini sama Allah kamu dilatih, ini salah satu cara membesarkan hati ya. Kedua, wawasan yang kami sampaikan itu begini, kita bertemu dengan orang tipe apapun Bu. Kalau dalam teorinya, ini kalau teorinya dijelaskan bisa 2 hari pelatihan ya. Tapi intinya kita menghadapi semua orang yang membenci kita, memfitnah kita, memanipulasi kita, bikin kita insecure dan sebagainya. Ternyata semua itu akan akan tertanggulangi. Kita akan ada dalam psikis yang tetap positif. Syaratnya satu,
kita menyayangi mereka sebagaimana kita menyayangi saudara. Mereka memang bisa merugikan, mereka bisa mendatangkan dampak rasa yang gak nyaman. Tapi kalau kita punya ainur rohmah, cara pandang yang ya Allah saudaraku kasihan ya, dia pikir gitu tuh gak dosa apa gitu. Ya Allah saudaraku tuh ngefitnah-fitnah atau ngejauhin ketika aku gak bisa bantu, dia pikir itu bikin dia sukses apa ya Allah, gak kayak gitu, kasihan ya. Kasihan ini ainur rohmah. Nah ini yang juga dijelaskan dan next perlu dilatih Bu memang. Ya, dia akan mempunyai kacamata ainur rohmah kalau ibunya, orang terdekatnya juga mulai melatih itu. Kepada siapapun kita harus bisa melihat sisi kelemahan seseorang, bukan hanya melihat keburukannya, bukan hanya melihat kejahatannya, bukan hanya melihat manipulatifnya, tapi ada sisi lain selalu yang harus kita bisa kasihani, yaitu apa? Dia bodoh, dia jahil, dia gak sadar bahwa dia menjerumuskan dirinya sendiri kepada apa? Kerugian dunia dan akhirat loh. Orang curang itu apa jadi kaya Bu? Orang pelit apa jadi kaya? Orang curang apa jadi menang di dunia loh ya? Enggak. Orang curang tuh ambruk nanti pada saatnya, tinggal tunggu saatnya. Orang pelit tinggal tunggu saatnya hartanya diambil oleh Allah dengan cara lain. Itu belum di akhirat. Ya, kita kan harus yakin itu. Harus ada keyakinan itu gitu. Jadi akhirnya kacamata yang kita pasang ke orang lain adalah kacamata sayang. Lah hubungannya di mana? Kalau kacamata kita sayang, pertama mental kita terjaga. Enggak ketakutan, enggak insecure, gak baper gitu ya, terus gak serba salah, nanti aku tolong salah, gak tolong salah, ini mentalnya ambruk duluan. Islam itu ternyata mengajarkan bahwa segala sesuatu itu takdir dan takdir itu tindakan pertama kita harus ridho. Berarti Islam mengajarkan kekuatan mental lah pertama kali yang harus dibangun dalam menghadapi semua situasi. Pikirkan semua ilmunya, belajar semua ilmunya supaya mental kita bisa terjaga sepositif itu. Soalnya kita harus survive. Kita masih harus move on. Masa iya mau pindah kampus? Masa iya mau pindah kos ketemu lagi kayak begitu? Secara ya sekarang semua pada toksik. Jangankan di kampus mana mungkin Ibu, di kampus UIN aja yang sekarang terkenal Universitas Islam Indonesia, Islam Nasional karena sangat agamis gitu. Ya masih banyak mahasiswa yang toksik. Berapa orang tuh, kayaknya tiap tahun tuh ada bunuh diri di kos-kosan anak saya tuh. Ini belum di kampus lain loh, di kampus besar di Bandung tuh, dosennya yang jadi klien saya cerita gitu. Bunuh diri tiap tahun satu orang. Ya, makanya ilmu ini mungkin perlu disampaikan ya Bu ya.